Bab 63. Salah aku mencari tahu. Meeting di mana kita? Akira back, Tuan. Petik 2. Neo mengangguk. Setelah mengembuskan napas lelah, hampir 3 malam dia tidak bisa bernapas dengan lega. Pulang hanya untuk 1 atau 2 jam dan memang akhir tahun akan menjadi rutinitas yang paling menyibukkan. Apalagi setelah kemarin dia tidak masuk kantor sengaja mengajak istrinya jalan-jalan dan libur 1 hari. Pekerjaan semakin menumpuk dan harus dikerjakan menjelang tanggal 31 Desember. Setelah meeting agendaku apa? Sebelum pukul 12 aku udah bisa pulang. Jepri ragu. Setelah menimbang, dia mengiyakan. Mau saya siapkan sesuatu untuk Nona? Neo menghela napas panasnya lalu mengeluarkan perlahan. Siapkan buket berisi makanan. Jep, aku merasa bersalah. Udah 3 hari aku nggak jumpa langsung dengan dia. Pulang-pulang dia udah tidur. Aku pergi dia belum bangun. Mau nelpon atau chat juga nggak sempat. Keluh Neo. Memang setelah mereka dari Bisteka waktu itu, Aruna berubah total. Jadi pendiam dan dingin. Bahkan saat pulang pun wanita itu tidak mau Neo antar. Ditambah lagi Neo yang super duper sibuk di akhir tahun seperti ini. 1 chat atau 1 telepon pun tidak Neo terima darinya. Neo belum punya waktu untuk berbicara langsung dan menanyakan letak salahnya. Rasanya Neo tidak melakukan kesalahan waktu itu. Ciuman. Ciuman itu sudah berlalu. Bahkan mereka sudah kembali akrab setelah ciuman itu berlangsung. Rasanya bukan karena itu. Neo menutup laporan akhir tahun yang dikerjakan stafnya. Ponselnya berdering. Nama sang mama di sana. Ma. Neo. Bisa pulangkan malam ini. Mama mau bikin acara barbek. Ucap Jessie memelas. Agar Neo lulus dan mau ikut acara kecil-kecilan yang mereka buat. Aku nggak bisa. Aku usahakan pulang sebelum jam 12. Una mana, Ma? Tanya Neo saat mendengar sekitar mamanya begitu sepi. Lagi di kamar. Kayaknya lagi belajar yang Oma suruh. Mau ngomong sama dia. Tanya Jessie lagi. Enggak, Ma. Suruh dia siap-siap aja. Aku mau ajak dia jalan-jalan sebelum jam 12. Oke. Nanti Mama bilang. Berarti barbekuenya Mama batalin aja deh. Papa juga lagi sibuk banget. Heran Mama sama kalian. Nggak ada habisnya kerja. Mau sama keluarga aja sampai nggak bisa. Entar kalau udah kehilangan baru kerasa gimananya. Ucap Jessie sembari menahan sesak di dalam sana. Padahal tangannya sedang memarinasi daging dan ayam untuk acara nanti malam. Malah semua jadi berantakan. Awalnya dia menelpon suaminya. Jawaban yang sama dilontarkan suaminya. Dan sekarang jawaban yang sama juga dilontarkan putra semata wayangnya. Benar-benar mengecewakan. Ma, jangan ngomong gitu dong. Aku juga kerja buat keluarga kita. Ucap Neo selanjutnya yang tidak ditanggapi Jessie sama sekali. Dia langsung mematikan ponselnya. Lalu menyimpan ayam dan daging tersebut ke dalam lemari pendingin. Di kantornya, Neo tercenung cukup lama. Ucapan sang mama masih membekas. Neo ingin pulang cepat. Ingin berkumpul dengan mereka. Tapi dia tidak bisa. Jepri masuk ke dalam ruangan. Tuan, ayo. Neo mengambil berkas. Lalu menyerahkan pada Jepri. Berjalan di depan sang asisten. Udah dipesan. Tanyanya saat mereka masuk ke dalam lift. Udah, Tuan. Saya pesan buket yang paling besar. Dan kira-kira seminggu baru bisa Nona habiskan. Petik 2. Neo tergelak. Lalu menatap ke arah Jepri. Kau tak punya kehidupan percintaan. Jepri terperanjat. Kok tiba-tiba? Tuan. Yah, aku baru saja berpikir. Sudah begitu lama kau mengikutiku dan aku belum pernah tahu kau dekat dengan siapa. Jika aku suka dengan seseorang, silahkan. Aku tidak melarangmu. Petik 2. Jepri terdiam cukup lama. Lalu menjawab pertanyaan Neo. Saya tidak punya kehidupan percintaan. Tuan. Melayani dan mengabdikan diri pada Tuan sudah membuat saya bahagia. Petik 2. Mata Neo berkaca. Walau dia kadang cukup kejam dengan Jepri, dia tidak menyangka Jepri bisa seloyal itu padanya.
Aruna tengah sibuk membaca kitab keluarga Pratama. Bukan apa-apa. Bukan karena dia ingin lolos ujian. Tapi dia menghargai permintaan sang oma. Setidaknya jika disandingkan dengan menantu yang lain, dia sudah lulus ujian. 3. Yang dia mendiami Neo. Bukan dia tidak sadar setiap suaminya pulang. Aruna sadar. Dan dia baru bisa tertidur saat memastikan suaminya sudah di sampingnya. Begitulah 3 malam terakhir ini. Tapi, rasa penasarannya pada nama Nas yang tanpa sengaja Neo ucapkan masih terngiang dalam ingatannya. Una. Mama menasuk. Ya. Aruna mendongak lalu bangkit dari tempat tidur. Masuk. Ma. Jessie muncul dari balik pintu lalu menghampiri Aruna. Lalu duduk di tepi ranjang. Barbek kita batal. Papa dan Neo nggak bisa pulang. Keluh Jessie. Oh, tanggap Aruna. Jessie sampai mengerutkan keningnya. Kok gitu tanggapan kamu, Una? Aruna nengedikan bahunya. Kayaknya lagi sibuk. Ma, jadi wajar aja kan? Jessie mengangguk. Walau dia kesal tapi mau bagaimana lagi. Neo ngajak kamu keluar malam ini. Una, entar siap-siap aja. Sebelum jam 12 dia bakal pulang. Beritahu Jessie dan ditanggapi dengan anggukan kecil Aruna. Sungguh jika kejadian beberapa hari lalu tidak pernah terjadi, pastinya Aruna akan meloncat kegirangan karena ajakan itu. Namun karena kejadian kemarin, dan Aruna belum mendapat jawabannya, rasanya dia ogah-ogahan. Palingan dia tidak akan berdandan berlebihan. Malah dia memilih akan mengenakan pakaian tidur. Jessie menepuk pundak Aruna dengan lembut. Semangat belajarnya. Semoga lulus, kekehnya. Aruna hanya membalas dengan melengkungkan senyumannya. Setelahnya, Jessie keluar dari kamar Aruna dan Aruna kembali melanjutkan bacaannya. Baru seperempat halaman yang dia ulas. Matanya sudah perih. Lebih sulit dan dia lebih memilih membaca aksara Jawi yang ada di buku cetak ketimbang kitab dengan tulisan tangan dan tulisan-tulisan itu terangkai dengan indah. Namun sulit dia pahami. Masih bahasa orang dahulu, yang penggunaan hurufnya masih dulu sekali. Ma, Aruna udah siap? Tanya Neo dengan buket berisi coklat di tangannya. Jessie yang sedang menonton drama Korea, membosan karena acaranya hancur, dan Aruna mengurung diri di kamar. Dia sudah mengajak Aruna menonton bersama. Tapi kata Aruna dia tengah serius mempelajari kitab itu. Jessie sampai kesal dibuatnya. Dia butuh teman. Gara-gara kitab itu, menantunya jadi mencuekkannya. Di kamarnya, jawab Jessie tanpa menoleh. Neo langsung menaiki tangga menuju kamar mereka. Saat pintu kamar itu dibuka, Aruna tengah terbaring di atas kasur sembari memainkan ponsel. Neo mengerutkan keningnya. Mama nggak bilang emangnya, ucap Neo dengan kesal. Bilang. Terus kenapa nggak ganti baju? Kan aku mau ajak kamu keluar, kata Neo sembari mendekati Aruna, lalu menyerahkan buket coklat itu. Buat kamu. Aruna meletakkan ponselnya lalu sedikit eranjak setengah berdiri mengambil buket itu. Makasih. Setelahnya dia kembali merebahkan dirinya di atas kasur. Neo mendengus sebal. Kamu menghargai aku nggak sih? Kanmu kenapa sih? Aku buat salah. Cueknya kelewatan. Tegur. Neo tak sabar. Sudah habis kesabarannya. Dia yang berjuang bisa pulang sebelum jam 12. Dan sudah menyiapkan pesta kecilan untuk mereka. Tapi apa balasan istrinya? Wanita itu bahkan hanya mengenakan piyama tidur dengan motif Hello Kitty. Betapa sebalnya Neo. Aruna mengangkat wajahnya menatap Neo. Siapa? Nas. Kenapa Mas sebut aku dengan panggilan Nas? Nas. Neo berpikir sejenak. Kapan bisa bilang demikian? Aku lupa dan dia bukan siapa-siapa. Petik 2. Aruna menggelengkan kepalanya. Aku nemu ini. Banyak kata Nas di sini. Mau mengelak. Aruna menunjukkan buku catatan kecil, yang dulunya sering Neo tulis tentang wanita yang dia cintai itu. Kamu bongkar barangku? Tanya Neo tak suka. Aruna bangkit dari ranjang, lalu berdiri di depan Neo. Salah kalau aku cari tahu wanita yang suamiku sebut, saat dia tengah bersamaku. Bersambung.